Ya, yuk, Kanjeng gimana nih melihat permasalahan polemik donasi Agus ini udah sampai beberapa lawyer nih eh, saling melapor dan menemani kasus Agus ini dan berujung ribut lah, saling melaporkan pihak Novi, Novi juga melaporkan pihak Agus. Terima sih Kanjeng melihatnya. Ya, baik, rekan-rekan media, kalau saya kan tidak melihat dalam substansi hukumnya ya. Tapi hukum itu kan tidak harus melaporkan orang, ya kan, ataupun memenjarakan orang. Jadi yang perlu digunakan adalah hukum itu harus menggunakan hati nurani. Jadi melihat sesuatu, saya tidak akan menyebut siapapun itu dalam polemik saat ini. Tetapi seorang lawyer itu harus bijak dalam melihat satu perkara. Jangan sampai ada seseorang, bisa ada seseorang yang korban, ini jangan dijadikan suatu objek. Ini tidak bagus untuk kita sebagai profesi lawyer. Lawyer itu kan suatu kemuliaan, kehormatan. Karena apa? Kita itu seorang profesi. Jadi melihat sesuatu perkara, ini ada korban. Jangan sampai lawyer memang mempunyai wewenang, mempunyai kuasa untuk melakukan upaya hukum membela baik yang salah ataupun yang benar. Tapi kan kita harus melihat kondisi siapa sih yang kita bela. Tetapi kalau kita melihat yang ditanya oleh rekan-rekan tadi, ini saya ya sebagai pun seorang lawyer, saya melihat ada sesuatu yang mungkin eh, saya tidak tahu di dalamnya. Tapi kok ini tidak selesai sampai kapan tidak selesai? Ini kan lucu kan kalau kita melihat. Nah, cuman yang saya harapkan untuk rekan-rekan lawyer yang sedang menangani perkara yang sangat viral ini jangan ditarik terus-menerus. Kasihan. Ini akan menjadi apa ya? Saya katakan suatu contoh kepada publik yang kurang baik tanda petik kan. Karena ini semestinya para lawyer itu bisa menahan diri. Ini kuncinya itu. Bisa menahan diri agar bisa memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana lawyer yang profesional dalam menangani satu perkara. Itu penting. Karena saya mengingatkan juga hati-hati bahwa lawyer itu ada kode etik. Tidak boleh saling menjelekkan. Di situ juga ada kode etik, bisa nanti kena sanksi pencemaran nama baik. Kan begitu. Kenapa? Makin banyak kita bicara, bisa-bisa perkataan kita itu terselip bisa salah. Nah, ini akibat hukum kalau kita bicara tidak hati-hati, kan begitu. Jadi sekarang ini memang lagi sangat ramai ya, ya kan. Kalau kita bicara misalnya Agus ya, kalau kita bicara Agus yang ditanyakan kemarin yang saya lihat kan antara Farhad dengan Densu kan sudah diselesaikan oleh Kementerian Sosial. Ini sangat luar biasa. Saya lihat pun Farhad, saya lihat pun Densu itu kan sudah cool down untuk menyelesaikan ini. Bayangkan, kita bayangkan persoalan yang seperti ini sampai menteri sosial yang harus turun tangan untuk menyelesaikan ini. Seharusnya kita selaku lawyer, mohon maaf, bercermin muka. Ini sudah selesai sebenarnya. Ya kan? Artinya kita harus bercermin dong. Ya kan? Jangan sampai ini melihat kasihan, semestinya yang sebaiknya. Ini menurut saya ya, korban diobati. Ini yang lain-lain ini cool down dulu. Ya kan? Karena ini jadi tontonan publik kurang banget kalau ini jadi tontonan terus-menerus ya. Saya melihat juga, ya ampun, saya sendiri sampai jidat kepala. Itu ya. Saya sendiri sampai saya lihat juga Bang Onman, saya ingatkan cool down you sudah senior, sudah populer, ya kan, udahlah, harusnya dia lebih negarawan itu Bang Onman Paris ya, menasihati yang muda-muda ya kan, bukan levelnya lagi, itu sudah cool down and sabar, umur sudah 60-an, tinggal kapan lagi kan, ya kan, semestinya seperti itu yang gitu Bang Onman Paris ya. Jadi saya rasa tidak perlu lagi lah ya kan, kita bukan memanas-manaskan suasana kan, memang suasana sudah panas nih ya kan. Jadi saya melihat juga, saya minta kepada Mas Agus ya kan sudah diselesaikan ya kan, walaupun
ada hak-hak. Karena kalau bicara hak, itu bicara hukum. Jadi tidak semua hak itu, hak Agus itu dibawa kerana hukum. Kan ada penyelesaian di luar, di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Ini, ya kan? Nah sekarang apa yang terjadi? Ya kan, siapa yang susah? Ya kan, awalnya ingat, awal pertama niatnya baik. Itu harus dipetik dulu. Sesuatu yang baik itu harus dipetik sama Mas Agus dulu. Siapa sih yang mengenalkan Agus ini di depan publik? Siapa yang mengenalkan? Apapun itu, setitik apapun itu, orang yang mengenalkan Agus ini publik punya jasa besar. Nah, ini hati-hati, jangan kita lupa kacang kepada kulitnya. Ini nasihat saya untuk Mas Agus. Karena siapa? Dia bisa begitu. Ada dana, saya tidak begitu tahu perkaranya, akan saya bicara secara umum bahwa dengan dia begitu adalah sosok mau diakui atau tidak. Bagi saya menurut saya itulah pahlawan. Mau diakui apa tidak. Akhirnya apa? Buktinya adalah donatur-donatur yang ikhlas. Menyumbangkan dananya. Yang dulu tidak berpikir yang mana satu aja fokusnya dulu. Bagaimana korban ini bisa sembuh. Itu yang dipikirkan oleh donatur. Dan tentu kalau tidak ada penggerak, dari mana dananya dapat keluar? Pasti ada penggerak. Nah ini penggerak inilah cukup cukup memberikan sesuatu terbaik untuk beliau. Nah kalau saya ingin mengatakan bahwa sudahilah ini Mas Agus sama Mbak Nopi dan lawyer-lawyernya di sebelah, cobalah buka hatinya. Jangan menggunakan kepala yang panas, ya kan tidak akan selesai. Usahakanlah mereka ini duduk berdampingan secara dewasa. Kalau memang niatnya baik, saya rasa pasti bisa dipertemukan. Kalau memang nih haknya, berikan. Kalau memang haknya ini, berikan. Karena itu hak. Jangan hak sesuatu itu harus dibawa ke ranah hukum. Nah ini. Kan ini ada niat orang baik, yang satu mungkin ya saya tidak tahu persis secara gunakan ini kan masih bisa dikomunikasikan atau dimusyawarahkan dengan baik. Mungkin itu. Oke, tadi kan abang bilang ada kode etik ya sesama lawyer. Misalnya kalau emang sama lawyer saling menjelekkan, saling melaporkan, kan ada juga Herwanto juga melaporkan Alvin rencananya. Ini seperti apa sih, dan kode etiknya itu ada pasal atau bagaimana? Ya semestinya sudah tahu rekan-rekan lawyer itu sesama rekan-rekan sejawat itu pastilah ada kode etik, tidak boleh menjelekkan, apakah juga melakukan pencemaran nama baik. Saya rasa sudah ngerti itu para advokat itu kan. Jadi menyerang kehormatan orang lain pun tidak boleh. Terus yang terjadi satu beginilah. Misalkan itu kan ditonton masyarakat kan tidak baik. Sama contohnya seperti oknum artis kalau saling begitu kan tidak baik untuk ditonton oleh masyarakat. Kan begitu. Nah harusnya kita itu yang paling penting harus dewasa di dalam menghadapi sesuatu perkara. Itu yang penting. Itu paling penting. Kalau saya rasa dengan kejadian ini kita ambil hikmahnya semua. Kalau kita tidak mau mengambil hikmah, tidak akan selesai. Percaya saya. Jadi yang di sana cool, yang di sini cool. Dingin-dingin, duduk bersama, selesaikan, pertemukanlah. Ini siapa semestinya? Masa harus ke mensos lagi? Ya kan? Ya kan ini kan, akhirnya yang di sana udah selesai, ini lagi muncul lagi. Kapan selesai? Kapan berakhir episode ini? Jangan ditarik-tarik dong. Episode ini panjang lebar. Harusnya episode ini bagaimana sekarang untuk diselesaikan. Itulah pertanda kita itu adalah orang bijak.